Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya yaitu tanggal 26, tanggal 27 sampai batas waktu tanggal 28. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Inilah jawaban fakta yang terjadi ya. Sekali lagi untuk temanya sendiri, inilah jawaban dari fakta yang terjadi ya. Oke sobat ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, biar kalian tidak bingung. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya aminkan. Ketika itu nanti terjadi hal yang buruk, ya jadikan sebagai waspada dan segera perbaiki. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas sobat. Energinya mengajak, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat ataupun yang lebih akurat. Next sobat ya, setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Scorpio. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Aquarius 3 hari ke depan. Aquarius asmara ya, kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Swords. Ini kenapa ya? Ada 3 pedang menusuk hati. Dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Ada seseorang yang sedang memandang 7 cup di atas angan-angan ataupun di atas awan kecil. Ini kalau saya tangkap energi Aquarius ya, ini kelihatannya Aquarius banyak yang dikecewakan ya kalian. Akhirnya apa, kalian
ada suatu kesedihan, adanya suatu luka hati ataupun luka batin di sini. Bisa saja yang kemarin ataupun dulu sempat lancar, sempat bagus asmaranya, eh 3 hari ke depan kalian akan dihantam masalah di sini. Harap berhati-hati, harap waspada ya untuk sahabat Aquarius. Jangan dituruti emosi. Tetap jaga rasa dingin. Karena di sini jelas ada suatu masalah. Ini menandakan asmara kalian kurang bisa stabil, juga bisa susah mencapai target, susah untuk mendapatkan keharmonisan, kebahagiaan, saling pengertian. Jadi apa yang kalian inginkan di sini kelihatannya banyak banyak keterpendingan gitu loh, belum bisa mengena sama kalian. Apakah semua tidak mengena? Ya ada sebagian yang mengena, cuman kan eh, apa ya? Tidak semua mengena sama Aquarius di sini. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu 7 7 cup. Ini kan ada apa 7 cup. Artinya apa? Artinya di sini ya banyak keinginan lah untuk sahabat Aquarius ini. Banyak keinginan, banyak renungan, banyak cita-cita mungkin ya tentang hal-hal kepositifan, tentang hal-hal kebahagiaan, tentang asmara gitu. Ya saya rasa sih ya jangan hanya dipikirkan ketika ada masalah, ya kita harus berani menyelesaikan, kita harus berani menghadapi. Di mana letak salahnya kita perbaiki, kita perbarui. Insya Allah akan bagus di sini. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kalian sudah dihantam masalah, kalian hanya merenung mungkin ya, hanya mungkin berangan-angan saja, ya tidak akan pernah kesampaian di sini. Harap diperjuangkan ini Aquarius karena asmaranya lagi kurang baik-baik saja juga di sini. Oke, lanjut. Masalah pekerjaan ataupun karir, Aquarius. Kartu utama kali muncul Dermit, ada patua berjalan gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi sama kartu 5 pedang, itu ada 5 pedang, ada 3 orang juga ada 5 pedang. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius tentang pekerjaan di sini Aquarius ya. Katanya masih banyak liku-liku yang kalian hadapi di sini. Masih banyak hambatan, masih banyak jalan yang terjal ya. Tapi tidak masalah. Di sini disarankan sahabat Aquarius harus tetap semangat ya. Gitu loh. Meskipun mungkin masih banyak ujian, belum ada yang sulit pencapaian target, tetap kalian di sini harus ikhlas, harus tetap berjuang sembari imbangi dengan doa dan ikhtiar. Di sini akan bagus. Ya kira-kira seperti itu ya. Karena saya menangkap kenapa kok terjadi masalah di sini, kurang adanya suatu kestabilan, bahkan banyak ibaratnya bahkan banyak jalan yang terjal, banyak liku-liku. Karena di sini jelas ada suatu orang yang toksik yang menginginkan bahwa tidak mau kalian itu bahagia, tidak mau bahwa kalian itu sukses di sini. Jadi harap berhati-hati, energi orang ini sangat toksik ya. Itulah. Ini bisa dikatakan apa ya? Permainan pihak ketiga yang membuat kalian banyak hambatan, banyak sendatan untuk pencapaian kemajuan masalah pekerjaan, masalah karir ini sulit maju ya karena memang ada suatu pihak ketiga di sini sahabat. Harap waspada ya. Oke, lanjut dulu di keuangan atau rezeki. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk judgment. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu demun. Ada bulan matahari bersamaan itu ya. Bawahnya ada 3 ekor hewan. Ini kalau saya tangkap ya tentang keuangan atau rezeki Aquarius ini memang energi kalian di sini saya merasakan. Jadi banyak ini dari sahabat Aquarius ini yang mungkin menanti sebuah kabar ya ataupun menanti sebuah jawaban ataupun menanti sebuah informasi tentang seputar keuangan di sini. Karena saya menangkap ya juga banyak juga ini yang kurang adanya kestabilan. Jadi kurangnya kestabilan, masih banyak hambatan, masih banyak sendatan, ini masih banyak menghantam dari sahabat Aquarius di sini tentang keuangan. Kenapa seperti itu? Karena jelas di sini muncul demun. Ini lagi-lagi pihak ketiga ini ya yang membuat hidup kalian itu merasa kurang nyaman, selalu adanya suatu kesialan-kesialan di sini ya. Ada suatu penurunan, sulit pencapaian target karena jelas lagi-lagi terindikasi ada suatu pihak ketiga untuk sahabat Aquarius. Ya saran saya harus waspada ya untuk sahabat Aquarius ya. Biar semuanya bagus dan perjuangkan. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya. Untuk masalah asmara ya, di sini eh, jawaban yang terjadi untuk fakta kalian ataupun inilah ya, jawaban terjadi. Faktanya memang kalau untuk asmara sih ini faktanya memang Aquarius ini banyak dikecewakan di sini. Gitu. Jadi 50-50.
sebagian ada yang mungkin ya masih merasakan stabil lah di sini, tidak terjadi terlalu konflik yang membahayakan, tidak terlalu terjadi konflik yang mengkhawatirkan, cuman masih stabil. Itu yang 50% lagi. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini masih banyak kesulitan, masih banyak sahabat Aquarius ini yang belum apa ya, tercapai keinginannya tentang kestabilan asmara. Artinya ya mungkin mengalami suatu problem di sini. Bahkan masih ada suatu luka hati, luka batin ya. Intinya di situ ya. Kalau bisa di netral ini ya. Oke, kalau masalah pekerjaan ataupun karir ya, ini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan ini Aquarius ini hampir sama ya di sini ya. Mau istilahnya tuh mau habis di bulan Januari di sini Aquarius banyak hambatan juga ya. Itu loh. Kalau di pekerjaan ataupun di asmara di sini kelihatannya ini hampir sama ya, 50-50 ya. Itu loh. Ketika kalian ada masalah tetap bersabar, tetap semangat, perjuangkan, imbangi dengan doa dan ikhtiar, di sini akan bagus. Jadi 50% ini akan ada yang diuntungkan, mungkin sudah ada suatu penetralan ya, entah kalian netralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya. Di sini kelihatannya energi kalian masih aman dan itu akan menguntungkan. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini kesulitan karena mungkin belum ada suatu penetralan di sini ya. Masih apa ya? Ibaratnya masih terbelenggu lah sama energi-energi negatif, banyak energi negatif dalam diri kalian. Dan itu harus dinetral. Kira-kira seperti itu ya. Ini sama, ini terdeteksi 50-50 semua ini ya, sama semua ini karena saya menangkap di sini meskipun di faktor keuangan ya seperti itu loh. Kalian masih saja tertutupi di sini kartu demun. Gitu loh. Artinya ya masih ada dinding penghalang di sini. Meskipun di sini memang judgement ini kan menggambarkan adanya residual energi sobat. Bisa saja informasi ini kejutan yang tiba-tiba baik ya, ataupun kabar ini tiba-tiba bisa baik sama kalian. Bisa juga kalian akan mendapatkan kabar yang tiba-tiba buruk sama kalian. Artinya apa? Ya bisa saja secara keuangan muncul suatu masalah, akhirnya itu membutuhkan keuangan tak terduga. Nah, itu kan merugikan kalian. Nah, begitu juga sebaliknya bisa saja ya mungkin apa ya? Mungkin secara kerezekian bisa saja kalian ini dapat uang dadakan, dapat uang tak terduga. Nah, bisa saja juga seperti itu kabar baiknya. Makanya saya mengatakan ini harus segera dinetral ya sahabat Aquarius. Ini kelihatannya banyak yang terbelenggu di sini, kesulitan, ada yang di asmara, di keuangan, ada yang di pekerjaan. Ini komplit ini ya. Gak tahu ini energinya siapa yang masuk, yang jelas banyak yang tertembak di faktor seperti itu gitu loh. Jadi tidak mesti satu orang tertembak tiga-tiganya, tidak. Seperti itu ya. Jadi banyak orang di sini yang energinya ketarik, yang memang ada suatu ya mungkin si A kena masalah, apa mungkin contoh si A kena masalah asmara, si B kena masalah pekerjaan, si C kena masalah keuangan. Intinya di situ. Jadi sekali lagi tidak satu orang tertembak di tiga faktor, tidak. Tapi beda-beda masalahnya. Oke ya, saya rasa cukup ya. Saya rasa tetap ya apapun itu pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti hadapi masalah, jangan lari dari masalah, kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya. Ketika kalian dihantam masalah, ya, kan kalian sendiri mengetahui, merasakan ini di luar logika, ya segera ditanggulangi. Jangan menunggu habis-habisan karena sudah banyak ya kesannya diabaikan, akhirnya hancur-hancuran dulu, habis-habisan dulu. Nah, jangan menunggu seperti itu. Nanti kalian akan dibuat bertambah rugi. Nah, saran saya segera diatasi. Bagaimana caranya untuk menanggulangi, untuk mengatasi ini kan di luar logika masalahnya. Mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura akan bisa terbuka, jadi kepositifan, keresahan itu akan lancar masuk sobat, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, setelah itu kita jalankan semua. Kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang untuk mengubahnya sendiri. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk sahabat Aquarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf,
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.